Mengetahui prospek daya tahan rupiah dengan pengaruh The Fed dan perkembangan ekonomi, kita telah bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Pak Joshua, terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami di Closing Market. Jadi seperti apa pergerakan rupiah hingga sore ini, Pak? Dan bagaimana prospeknya hingga pekan depan? Ya, jadi kalau kita lihat rupiah cenderung bergerak datar ya dari awal perdagangan minggu ini sampai dengan hari Rabu cenderung datar di kisaran 14.220. Tapi kita lihat pada hari ini dibuka cenderung menguat ya. Ini merespon penurunan ataupun pelemahan dari dolar indeks, artinya kinerja dari dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama pada perdagangan kemarin di sesi perdagangan Amerika Serikat cenderung kembali melemah ya. Ini meskipun memang rilis data ekonomi Amerika kemarin, data inflasinya lebih baik sedikit dari perkiraan, baik monthly inflation dan juga yearly inflationnya, tapi beberapa ataupun di sisi yang lain ya, FMC minutes of meeting dari FMC bulan September itu juga tetap mengonfirmasi bahwa The Fed akan mulai melakukan taperingnya di pertengahan November hingga pertengahan Desember tahun ini. Tapi kita lihat di sini justru dolar indeksnya kembali melemah dan akhirnya berdampak pada cukup positif ya pada perdagangan di Asia hari ini, di mana sebagian besar mata uang Asia, termasuk juga Indonesia rupiah ya. Jadi yang menguat paling kuat hari ini adalah Thailand baht dan juga rupiah. Ini memimpin penguatan di mata uang Asia ya. Jadi memang ini kesimpulannya adalah karena dolarnya cenderung melemah dan akhirnya berdampak mendorong risk on sentiment di pasar keuangan regional Asia. Oke, Pak, terkait dengan risalah rapat dari The Fed dan juga data inflasi Amerika Serikat, apakah Anda melihat benar ada potensi stagflasi di sana, kemudian pengaruhnya bagi Indonesia kira-kira akan seperti apa? Ya, saya pikir memang yang kita lihat saat ini kan beberapa negara termasuk juga negara berkembang dan juga negara maju ya, seperti di Inggris dan juga di Amerika Serikat ini memang sedang mengalami krisis energi gitu ya, sehingga memang di sini terdapat ekspektasi di mana inflasi juga cenderung meningkat. Dan selain karena ada peningkatan inflasi dari sisi energi, tapi memang di sisi lainnya stimulus moneter dan fiskal yang sudah digelontorkan oleh pemerintah Amerika Serikat ini juga mulai kelihatan ya dampaknya ya, khususnya di pasar tenaga kerja ataupun di labor marketnya ini cenderung tingkat pengangguran terus menurun. Sehingga memang ini terbuka kemungkinan bahwa kondisinya memang The Fed akan mulai melakukan tapering ya di bulan November, pertengahan November hingga pertengahan Desember. Dan selain itu kalau kita lihat apakah tren inflasi yang meningkat ini akan berlangsung cukup panjang, saya pikir untuk tahun depan sendiri inflasi ini akan kembali mengalami normalisasi ya, karena memang kalau kita lihat tahun ini aktivitas ekonomi di Amerika Serikat ini meningkat semuanya ya, baik dari tadi pertumbuhan ekonomi, lalu tingkat pengangguran, dan pada umumnya negara-negara maju di tahun depan ini cenderung akan mengalami normalisasi pertumbuhan ekonominya, sehingga kami melihat bahwa inflasi ini pun juga tetap akan bersifat transitori ataupun bersifat sementara ya, seperti itu. Tapi bagaimana kemudian Anda melihat daya tahan rupiah, Pak Joshua, dengan fluktuasi misalnya di pasar safe haven? Ya, kalau kita lihat saat ini nilai tukar rupiah yang tadi saya sampaikan hari ini menguat cukup signifikan ya, bahkan tadi sempat menguat sedikit di bawah 14.100 meskipun ditutup di 14.118 per dolar. Tapi kita melihat bahwa daya tahan rupiah ini masih relatif cukup solid ya, apalagi kalau kita lihat mempertimbangkan beberapa data external balance Indonesia ya, seperti misalkan cadangan devisa, lalu balance of payment dan juga current account deficit yang relatif rendah. Ini juga kami melihat bahwa daya tahan rupiah ini relatif cukup baik ya, dan apalagi di tengah meskipun memang tadi ada tantangan dari sisi implementasi dari tapering di tahun ini, tapi kami meyakini bahwa dampak tapering tahun ini tidak akan semenakutkan, tidak akan seburuk yang kita bayangkan seperti yang terjadi di 2013, karena dari sisi fundamental ekonomi Indonesia sendiri, saya meyakini bahwa ekonomi Indonesia jauh lebih kuat ya, mengingat peringkat utang Indonesia pun juga saat ini sudah investment grade compare to 2013 yang kita masih belum investment grade. Jadi
itulah yang saya pikir fundamental ekonomi yang kuat ini yang tetap akan menopang rupiah akan relatif stabil dan juga akan menopang stabilitas di pasar keuangan domestik. Oke, nampaknya pergerakan rupiah masih cukup solid dan juga dampak dari tapering masih bisa Indonesia handle begitu ya dibandingkan dengan tahun 2013. Kemudian Pak Joshua dengan proyeksi neraca transaksi, kemudian cadangan devisa juga yang tadi sempat Anda sebutkan, kemudian juga harga komoditas, kira-kira seperti apa ekspektasi keputusan Bank Indonesia pada pekan depan? Ya betul ya, jadi kalau kita lihat data inflasi cenderung masih relatif terbatas di bawah 2%, lalu juga cadangan devisa kembali meningkat di bulan September dan juga kita juga menantikan besok ya rilis data neraca perdagangan bulan September yang kami perkirakan juga akan tetap mengalami surplus cukup besar ya mendekati 3,9 miliar US dollar karena kalau kita lihat tren ekspor Indonesia ke Tiongkok khususnya untuk komoditas batubara dan juga CPO ini masih akan lebih meningkat di bulan September sehingga memang neraca perdagangan Indonesia bulan September ini akan tetap surplus. Sehingga memang secara keseluruhan ya kami mengulang ataupun merefer pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia pada RTG bulan sebelumnya bahwa ruang untuk menurunkan suku bunga BI memang lebih terbatas ya saat ini ya. Despite tadi inflasi relatif rendah dan rupiah juga cenderung menguat, memang tapi ruang untuk menurunkan suku bunga acuan BI lebih lanjut ini lebih terbatas ya karena arahnya untuk stance kebijakan moneter BI ke depannya khususnya di 2022 ini akan lebih pro stability ya sehingga BI pun juga akan tetap mempertimbangkan apabila diperlukan seandainya kita masih belum tahu ya pace of taperingnya seperti apa dan apakah akan dilanjutkan langsung dengan kenaikan suku bunga The Fed. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi juga nanti pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh Bank Indonesia dalam menentukan arah suku bunga. Tapi saya pikir sampai dengan akhir tahun ini Bank Indonesia diperkirakan belum akan kembali merubah ataupun melakukan adjustment ya terhadap suku bunga acuannya. Oke, peluang menurunkan suku bunga BI nampaknya masih cukup terbatas. Kemudian Pak Joshua berbicara soal pasar obligasi, hingga saat ini seperti apa kemudian pergerakan di pasar obligasi? Bagaimana minat investor terutama juga asing? Rekomendasi Anda, Pak Joshua? Iya, kalau kita lihat memang pasar obligasi di pekan lalu ini cukup melemah ya, di mana yield obligasi cenderung meningkat dan terjadi kepemilikan investor asing pun juga menurun di pasar obligasi. Tapi kalau kita lihat dalam sepekan ini kecenderungannya memang yield obligasi pemerintah Indonesia cenderung turun ya. Baik yang benchmark series tahun ini rata-rata hari ini saja yang 5 tahun turun 6 basis point, yang 10 tahun turun 4 basis point, dan yang panjang pun yang 20 tahun pun juga turun 5 basis point. Jadi memang ini masih merespon tadi ya risk on sentiment dari pelemahan dari dolar index dan juga masih melandainya US Treasury yield curve. Jadi kami melihat bahwa dan apalagi sampai dengan akhir tahun ini dari risiko supply ya untuk penerbitan obligasi pun juga agak terbatas ya karena kalau kita lihat realisasi defisit juga masih relatif masih lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sehingga untuk penerbitan lebih lanjut sehingga memang resikonya relatif kecil dan apalagi ditambah lagi dengan tahun depan di mana SKB Jilid 3 Bank Indonesia tetap akan melakukan kerjasamanya kolaborasinya dengan pemerintah baik dengan burden sharing sehingga pasar obligasi pun juga kami meyakini ini juga akan tetap akan tetap stabil ya meskipun secara year to date memang yield obligasi pemerintah Indonesia masih tercatat meningkat ya secara year to date, tapi dari sisi daya tarik dan juga dari sisi minat investor, khususnya investor domestik, saya pikir ini masih relatif cukup solid ya, khususnya dari perbankan dan juga dari sisi investor domestik lainnya, sehingga kami meyakini bahwa pasar obligasi pun ini tetap akan menarik ya sampai dengan akhir tahun ini. Oke Pak Joshua, satu tertinggal terkait dengan risalah dari rapat The Fed. Kan sudah di-mention terkait dengan besaran rencana tapering dari The Fed. Apakah nilai tersebut kemudian Anda lihat adalah merupakan nilai yang ideal atau seperti apa? Ya, saya pikir memang ini untuk dari sisi kecepatan tapering dari The Fed sendiri ini akan diperkirakan akan lebih gradual ya. Jadi tidak akan mengalami pengurangan yang sangat signifikan sekali karena memang The Fed pun juga masih melihat bagaimana perkembangan
dari sisi inflasi dan juga dari sisi tenaga kerjanya ya. Jadi kami pikir juga dan sejauh ini ya komunikasi yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat juga relatif lebih baik ya compare to dengan kondisi ataupun komunikasi yang disampaikan pada Bernanke 2013 kepada bank sentral lainnya. Saya pikir ini yang menjadi komunikasi yang baik dan juga fundamental ekonomi negara berkembang yang sebelumnya banyak kategori misalkan Fragile Five ya, tapi 2013 tapi kondisi saat ini saya pikir Indonesia sudah tidak lagi dalam kondisi Fragile Five, sehingga itulah yang kami pikir bahwa tahun ini terjadi taper tapi kita harapkan tanpa tantrum ya. Jadi ini yang menjadi perbedaan antara 2013 dengan 2021 di mana 2013 terjadi taper dan tantrum, tapi kita harapkan tahun ini hanya terjadi taper tanpa terjadi tantrum. Oke, pengurangan akan dilakukan secara gradual artinya. Kemudian Pak Joshua, terakhir bagaimana dengan pergerakan rupiah pada besok hari? Ya, kalau kita lihat perdagangan rupiah ini masih cukup suportif ya sampai dengan akhir pekan ini. Meskipun memang ada beberapa data yang masih akan kita tunggu ya nanti malam, seperti jobless claim dan juga PPI Amerika Serikat di bulan September. Memang kalau kita lihat jobless claim ini kembali turun, tapi di sisi lainnya producer price index-nya relatif juga lebih menurun ya, sehingga makanya memang masih ada potensi untuk kembali berlanjut menguat, tapi memang cukup terbatas ya. Jadi saya pikir masih bergerak di rentang 14.075 sampai 14.175 untuk perdagangan besok. Oke, baik. Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat Pak Joshua. Salam sehat.